saya akan memberikan kalian sebuah sebuah pengantar lah ya, pengantar untuk kalian bisa lebih dalam lagi dalam memahami tentang mata kuliah pengantar ilmu sosial ini. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang hakikat dan konstruksi ilmu sosial. Ya, saya yakin benar kalian sudah tidak asing lagi dengan bidang ilmu ini ya, karena memang bidang ilmu ini sudah kalian pelajari sepanjang pengalaman belajar kalian mulai dari SD, SMP hingga SMA. Walaupun memang dari secara pendekatan ya itu berbeda. Jika SD dan SMP itu tematik, SMA sudah bicara per disiplin ilmu. Dan sekarang di perguruan tinggi kalian juga akan lebih dalam lagi ya mempelajari dari setiap disiplin ilmunya. Baik, ini adalah peta konsep pembelajaran kita ya, tentang definisi ilmu sosial, kemudian tentang bagaimana perkembangan ilmu sosial ya. Cuman untuk yang nomor 2 ini minggu depan akan kita bahas insya Allah ya. Lahir dan perkembangannya insya Allah minggu depan. Kita akan lebih banyak bicara tentang definisi dan peran dan kedudukan ilmu sosial. Namun sebelum itu kita akan mencoba untuk menyamakan persepsi ya, menyamakan persepsi. Apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan ya. Pengetahuan dan ilmu itu adalah dua hal yang secara hakikatnya itu berbeda gitu ya. Kalau pengetahuan, kalau menurut Suryono Sukanto ya, beliau menyatakan bahwa pengetahuan itu kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya. Jadi pengetahuan itu belum melalui kajian ilmiah. Misalnya ya, saya melihat seorang mahasiswa yang tiap hari datang ke kampus. Saya melihat dia setiap hari membaca buku ya. Kemudian saya menyimpulkan bahwa dia itu rajin ya, tanpa saya melalui proses penyelidikan yang mendalam tentang dia. Nah, itu adalah pengetahuan. Atau ketika saya misalnya menyentuh sesuatu gitu ya, menyentuh sesuatu yang itu berbentuk persegi panjang, kemudian dia punya 4 kaki ya. Ketika saya melihat dan menyentuhnya, maka saya mengatakan bahwa oh ini meja. Nah, itu adalah pengetahuan. Jadi semua yang ditangkap oleh panca indera, kemudian otak merekamnya, dan dia si otak ini memberikan kesan ya terhadap sesuatu tersebut. Nah, itu adalah pengetahuan. Kalau ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dan dikontrol dengan kritis oleh orang lain yang mengetahuinya. Jadi ilmu ini pengetahuan yang berdasarkan pada kajian ilmiah. Ya, itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau segala sesuatu tidak berbasis kepada kajian ilmiah, dia tidak bisa disebut sebagai ilmu. Karena itu ilmu pengetahuan punya metode ilmiah ya, metode pencarian kebenarannya secara empiris dan rasional. Nah, nanti tentang kebenaran, teori-teori tentang bagaimana mencari kebenaran itu kalian akan pelajari di mata kuliah filsafat ilmu ya. Ada kebenaran rasional, ada kebenaran empiris, dan ada juga kebenaran absolut ya. Kebenaran absolut itu adalah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan, sesuatu yang sifatnya dogmatis ya, itu absolut. Biasanya berkaitan dengan agama dan kitab suci.
kita tidak akan ke sana ya, karena itu mata kuliah filsafat ilmu. Baik, sampai sini saya harapkan kalian paham ya. Kalau belum paham nanti silahkan ramaikan di kolom diskusi. Nah, lalu apa itu ilmu sosial? Ilmu sosial itu lahir karena adanya keresahan terhadap semakin tingginya eksploitasi manusia terhadap alam, semakin kacaunya dunia karena keinginan manusia untuk berkuasa, adanya ambisi untuk berkuasa. Kalau kita belajar tentang sejarah perkembangan ilmu gitu ya, itu dimulai dari filsafat alam, karena itu tokoh-tokoh atau filsuf-filsuf itu yang pertama lahir seperti Anaximandos, Anaximenes ya, dan kawan-kawan itu ya. Kemudian ada siapa namanya itu, saya lupa ya, pokoknya yang filsuf-filsuf alam itulah ya, yang menemukan hukum-hukum fisika dan sebagainya, itu saya lupa namanya. Nah, itu lahir duluan, baru kemudian muncullah tokoh seperti Socrates ya. Socrates ini disebut sebagai filsuf yang menurunkan filsafat dari langit ke bumi, yang diartikan dia yang menghadirkan filsafat sosial tentang etika, tentang budi pekerti yang sebelumnya tidak pernah dilihat. Sebelumnya para filsuf itu concern terhadap perkembangan tentang bagaimana bumi ini dibentuk, tentang apa itu matahari ya, tentang mana sih pusat tata surya ya, tentang kenapa kok ketika kita melihat lautan itu kok sepertinya sangat luas sejauh mata memandang itu tidak ada batasnya. Kenapa? Nah, hal seperti itu yang dikaji di awal-awal perkembangan ilmu di dunia. Namun kemudian ketika muncul tokoh Socrates, dia yang menurunkan filsuf, disebut sebagai tokoh yang menurunkan filsuf dari langit ke bumi. Nah, namun dalam perkembangannya filsafat moral dan etika itu pun tergeser ya, dengan adanya perkembangan ilmu-ilmu alam ya. Tuh. Oke, kita akan kembali ke fokus ya. Nanti lebih banyak nanti. Nah, ini kemudian lalu apa itu ilmu sosial? Ilmu sosial itu kalau menurut McKenzie ya, dalam bukunya Pak Nursid Sumaatmadja, seorang sosiolog ya, menyatakan bahwa social science are all the academic disciplines which deal with men in their social context ya. Ilmu-ilmu sosial itu adalah semua disiplin ilmu yang berkaitan dengan manusia, dengan konteks sosialnya. Apa itu konteks sosial? Konteks sosial itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan kemanusiaan. Apa saja itu? Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Ada aspek kehidupan manusia itu terdiri dari interaksi sosial, budaya, kebutuhan materi, pendidikan, norma dan peraturan, sikap dan reaksi kejiwaan, geografi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, ketika kita bicara tentang ilmu-ilmu sosial, itu adalah ilmu-ilmu yang pelajari tentang hal-hal ini, tentang interaksi sosial, budaya, kebutuhan materi, pendidikan, norma dan peraturan, ya, sikap dan reaksi kejiwaan, geografi, gitu ya. Itu adalah aspek-aspek yang dipelajari dalam ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu sosial itu adalah gabungan atau kumpulan dari ilmu tentang tingkah laku manusia. Nah, nantinya faktor
karakter ilmu sosial yang merupakan ilmu tentang tingkah laku manusia ini akan menjadi semacam alasan bagi bagi stigmatisasi ilmu sosial sebagai ilmu yang tidak penting. Nah, kenapa? Karena orang-orang dari ilmu alam itu sering menyatakan bahwa ya tidak ada ukurannya kita bisa mengukur tingkah laku manusia, susah untuk mengukur, untuk mengatakan orang baik, untuk mengatakan orang jelek gitu ya, indikatornya itu tidak terukur. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan seringnya terjadi perdebatan antara orang-orang dari kalangan ilmu sosial dengan ilmu alam. Namun demikian, seiring perkembangan zaman ya, ilmu sosial juga sekarang sudah mulai mengarah kepada hal-hal yang sifatnya measurable, hal-hal yang sifatnya dapat diukur, di mana ketika mengukur misalnya ya tentang kepemimpinan seseorang, mereka punya indikator-indikatornya sendiri ya, yang berbasis pada teori-teori tentang kepemimpinan. Pun juga ketika mengukur tentang misalnya tentang keberhasilan politik satu rezim atau satu pemerintahan, juga mereka punya indikator-indikatornya sendiri. Nah, indikator-indikator inilah yang dianggap oleh orang ilmu sosial bahwa mereka pun juga bisa empiris dan rasional. Nah, kemudian kalian pasti pernah mendengar juga ya tentang ilmu pengetahuan sosial. Bedanya apa Bu sama ilmu sosial gitu ya? Ya beda ya, walaupun memang mereka itu istilahnya tuh ibu dan anak lah ya. Ibunya siapa ya? Ibunya itu ilmu sosial, anaknya itu IPS ya. Jadi IPS itu tuh merupakan satu bidang ilmu ya yang mengaitkan antara ilmu sosial satu dengan ilmu sosial lain, tapi menjadikannya sebagai satu perspektif ya untuk mengupas masalah sosial. Jadi kalau IPS itu dia lebih ke praktis ilmu sosial dan tidak didefinisikan per disiplin ilmu, tapi kalau ilmu sosial kita bicara per disiplin ilmunya. Nah, ini yang pertama, kita lihat dari aspek objek penelaahan. Kalau aspek ilmu sosial itu adalah terpisah-pisah atau per disiplin ilmu ya. Ilmu sosiologi sendiri, antropologi sendiri, sejarah sendiri, politik sendiri gitu ya, geografi sendiri. Kalau IPS, dia objeknya itu adalah kehidupan sosial manusia sebagai satu kebulatan uni aspek atau unidimensional. Jadi di sini yang menjadi objek telaahnya itu bukan disiplin ilmu secara terpisah, tapi aspek kehidupan sosial manusia ya. Contoh misalnya materi IPS tentang tentang lingkungan misalnya ya, tentang lingkungan di sekitarku. Nah, itu kan ketika bicara lingkungan itu kan kita tidak bicara berdisiplin ilmu, kita bicara dari aspek geografisnya juga iya, dari aspek sosiologisnya juga iya. Nah, seperti itu untuk IPS. Pun juga ini nanti akan berdampak kepada metode pendekatannya. Kalau ilmu sosial dia pendekatannya itu tadi per bidang ilmunya ya. Kalau IPS dia sifatnya interdisipliner ya, jadi antar disiplin satu dengan disiplin ilmu yang lain itu dikaitkan sesuai dengan tema-temanya ya. Kalau tema tentang misalnya tentang masalah sosial ya, maka dikaitkan dengan dilihat dari berbagai macam perspektif politik, perspektif sosiologis, perspektif psikologis ya. Nah, ruang lingkupnya kalau ilmu sosial
dia terbatas pada salah satu aspek kehidupan manusia di masyarakat karena per disiplin ilmu. Jadi kalau sosiologi dia bicaranya tentang perubahan sosial, tentang interaksi sosial. Kalau sejarah ya bicara tentang masa lalu ya, bagaimana berdampak untuk masa kini dan yang akan datang. Kalau misalnya politik ya bicara tentang masalah kekuasaan ya, kekuasaan kalau politik. Kemudian kalau antropologi masalah manusia dan budayanya ya, gitu. Jadi tidak tidak melekat satu sama lain. Kalau IPS dia bicara kehidupan sosial manusia di masyarakat secara menyeluruh. Nah, kayak tadi saya contohkan, jadi lebih ke tematik. Nah, kerangka kerjanya juga sama. Ilmu sosial diarahkan pada pengembangan teori dan prinsip ilmiahnya. Ya, kalau IPS diarahkan pada arti praktisnya dalam mencari alternatif pemecahan masalah sosial. Jadi kalau IPS dia itu lebih ke bagaimana ilmu sosial ini menjadi satu hal yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di sekitar siswa ya. Gitu perbedaan antara ilmu sosial dengan IPS. Yang pasti untuk lebih sederhananya, IPS itu dia anaknya ilmu sosial ya, gitu. Karena perkembangan IPS sendiri itu kan juga baru-baru di abad ke-20 saja dia baru muncul ya. Nah, ini tujuan adanya ilmu sosial. Yang pertama adalah mengetahui, mendalami, serta menjelaskan berbagai gejala sosial ya. Misalnya di lingkungan kalian itu ada jurang kemiskinan yang lebar ya, kemudian kalian coba untuk pecahkan kenapa kok bisa terjadi, yang kaya makin kaya, yang makin miskin ya, atau misalnya tingginya angka kriminalitas daerah kalian ya, apakah hanya sekedar faktor sosiologi saja atau bisa dilihat dari aspek yang lain misalnya. Kemudian meramal berbagai gejala dan masalah sosial yang akan terjadi. Meramal itu bukan meramalnya Denny Darko ya. Meramal Denny Darko itu nggak jelas. Bukan meramal seperti itu. Artinya memprediksi, lebih ke memprediksi. Memprediksi karena ilmu sosial itu kan ilmu yang bisa digeneralisir ya. Kecuali kalau itu merupakan studi kasus. Kalau dia bukan studi kasus, dia bisa misalnya dinamika masyarakat pedesaan pasca dinamika masyarakat pedesaan di daerah X gitu ya, pasca industrialisasi misalnya. Nah, itu kan kajiannya ilmu sosial ya. Nah, itu hasil penelitiannya itu bisa jadikan sebagai rujukan bagi para pemangku kekuasaan ya. Kalau misalnya dia menjalankan industrialisasi di daerahnya, itu kira-kira akan muncul nggak masalah yang sama seperti yang terjadi di daerah X itu. Nah, itu dengan demikian sebenarnya kajian ilmu sosial itu sangat berguna ya, sangat berguna sebagai bahan referensi untuk menata bagi politik ya, untuk menata wilayahnya itu ya, baik itu penataan dari aspek fisik ya, seperti infrastruktur ya dan lain sebagainya, maupun non fisik. Non fisik itu berkaitan dengan penataan sosial masyarakatnya. Kemudian mengontrol agar prediksi tentang berbagai gejala sosial menjadi kenyataan atau tidak dan masalah sosial dapat dihindari. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi prediksi, mengontrol dari prediksi itu kemudian digunakan oleh pemangku kekuasaan dan pihak terkait untuk menjaga supaya tidak terjadi masalah yang sama seperti yang terjadi di daerah
X atau yang terjadi di periode sebelumnya. Ya, seperti misalnya kayak sekarang ini kan kita sedang mengalami masalah korupsi, ya. Ya, seharusnya dengan berbagai riset yang mengatakan bahwa ada riset yang mengatakan bahwa korupsi ini terjadi karena rendahnya gaji, misalnya rendahnya gaji ASN misalnya, ya itu harusnya bisa dinaikkan. Tuh ya, tapi kan tidak hanya itu ya, korupsi itu kan sayangnya sudah menjadi budaya. Mental korup itu sudah dilahirkan sejak dini ya, biasanya seperti itu ya. Karena itu kemudian kan ada solusi. Jadi pendidikan anti korupsi itu sebaiknya diberikan sejak anak mulai mengenal dunia ya, mulai bisa mengerti teman-temannya ya. Artinya sejak anak usia dini itu sudah harus dikenalkan tentang pendidikan anti korupsi supaya mental korup itu tidak tidak muncul ya, tidak muncul di kemudian hari. Tapi kan sayangnya kan tidak semua anak itu menempuh pendidikan anak usia dini ya, dan tidak semuanya orang tua itu memahami tentang pentingnya penanaman kejujuran pada anak-anaknya. Itu ya, itu contohnya lah ya. Contoh lainnya pasti kalian lebih paham. Itu ilmu itu ada ilmu agama, ilmu bahasa, filsafat, senian ya. Jadi lebih ke mana ya, ke hal-hal yang sifatnya spiritualitas dan etika moral, itu ilmu-ilmu humaniora. Yang terakhir adalah ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama atau social science itu dia ilmu yang terakhir muncul ya, karena itu dianggap paling lambat perkembangannya, yang dianggap ilmu yang yang kurang penting. Tapi sebenarnya kalau sejarah itu dia udah lahir sejak lama ya. Sejarah itu udah sebelum liberalisme dan kawan-kawan itu lahir, sebelum ide-ide tentang ilmu modern itu lahir, itu sejarah itu sudah lebih dulu. Sejak zaman Yunani Romawi mereka sudah belajar sejarah ya. Bahkan ketika masa, kalau kalian belajar tentang Eropa ya, tentang Eropa abad pertengahan, itu ada satu masa yang disebut dengan Carolingian Renaissance, ya, dimana saat itu dinasti Caroling itu berkuasa, dan salah satu ilmu yang dipelajari di sekolah biara itu ya salah satunya ya tentang sejarah itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara apakah ilmu sosial itu lahir paling akhir, ya memang kalau sosiologi itu memang abad 20 ya, tahun 1900-an itu dia baru mulai lahir, 1800 akhir lah ya. Jadi abad ke-19 akhir masuk ke abad 20 itu baru mulai muncul sosiologi, antropologi ya. Terus nanti ekonomi, baru abad 20 tuh ekonomi baru datang. Kemudian geografi ya, itu di akhir-akhir lagi. Nah, politik paling akhir-akhir juga ya, sekitar abad 20 ya, abad 20 bukan 21, tahun 1900-an. Nah, kalau sejarah itu justru sejak zaman Nero itu sudah ada loh ya. Nah, ini kan sebenarnya membuktikan bahwa ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang memang sudah mengakar kuat lah ya, sudah bukan lagi ilmu baru gitu lah. Oke, begitu ya. Lalu mengapa IS dianggap yang lambat perkembangannya? Nah, ini ada dua penyebab ya. Penyebab dianggap paling lambat perkembangannya itu, yang dimaksud paling lambat perkembangannya itu berarti dia paling
paling susah untuk berkembang. Kajiannya itu terus nggak berkembang, nggak kayak ilmu alam. Kalau ilmu alam tuh perkembangannya cepet. Nah itu, jadi maksud paling lambat perkembangannya itu seperti itu. Kalau ilmu alam tuh tadinya cuman bisa memproduksi misalnya kendaraan bermotor, terus kemudian bisa memproduksi kereta, kemudian nggak lama bisa memproduksi pesawat, nggak lama memproduksi roket. Nah itu maksudnya dia perkembangannya cepat. Nah kalau ilmu sosial ini dianggap lambat karena kenapa gitu ya. Nah di sini ada dua penyebab yang ditengarai sebagai salah satu alasan kenapa orang-orang dari kalangan ilmu alam itu mengatakan ilmu sosial itu lambat perkembangannya. Yang pertama adalah penyebab nyata ya atau filsafati. Apa saja? Yang pertama adalah sifat intrinsik ya. Sifat intrinsik itu sifat dasarnya ya, sifat yang ada di dalam ilmu sosial itu sendiri. Itu sulit untuk mengintegrasikan eksperimen ya, karena memang kita itu kan tidak bekerja di dalam laboratorium ya. Jadi memang yang kita kaji itu ya sangat luas cakupannya. Objek kajian ilmu sosial itu luas dan dinamis ya. Ketika kita melihat manusia itu kan dia punya cipta, rasa dan karsa yang tidak berhenti. Dia terus berkembang. Berbeda dengan orang ilmu alam. Ketika dia mempelajari burung, ya burung dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang tuh ya seperti itu gitu loh ya. Paling yang berbeda itu dari aspek sedikit lah ya, nggak terlalu signifikan. Nah kalau manusia kan enggak ya. Manusia itu kan bahkan dalam jangka waktu 5 tahun saja sudah bisa signifikan sekali perubahannya ya, terkait dengan interaksinya ya kan, terkait dengan budayanya ya, terkait dengan pola pikir tentang kekuasaan ya, terkait dengan aspek kejiwaan. Itu kan manusia kan seperti itu gitu. Oleh karena itu kita sulit untuk mengintegrasikan eksperimen di dalamnya, walaupun memang sekarang ada istilah sosial eksperimen lah ya itu ya. Nah, sosial eksperimen itu tapi itu kan untuk ini saja, untuk hiburan, untuk untuk entertainment saja, entertainment. Kemudian ilmu sosial berkaitan dengan nilai yang sulit dicari pengertian absolutnya ya. Ilmu sosial itu kan berkaitan dengan nilai kemanusiaan ya. Misalnya ketika kita tadi saya bilang mengukur kebenaran seseorang itu benar atau tidak, itu kan susah untuk mengukur benar atau tidak ya. Kemudian etika baik atau buruk ya, itu kan nggak ada pengertian absolutnya. Misalnya indah atau tidak indah ya kan, setiap orang itu kan punya kriteria keindahan masing-masing. Nah namun sekarang ya ini perkembangan sekarang. Jadi sudah banyak lah ya tokoh-tokoh sosial yang memang mencoba untuk mengikis stigma bahwa ilmu sosial itu ya tadi saya bilang tidak bisa diukur. Caranya dengan bagaimana? Caranya dengan mereka membuat indikator ya, indikator tertentu, misalnya indikator kecantikan, indikator keindahan, itu apa ya. Tapi itu juga kalau misalnya kita coba pahami secara menyeluruh juga tidak bisa juga jadikan patokan ya, karena bisa jadi ukuran misalnya kesejahteraan saja ya, ukuran sejahtera bagi saya dan bagi Anda itu mungkin berbeda ya. Tapi kan pemerintah itu butuh data real, berapa jumlah penduduk yang sejahtera, berapa jumlah penduduk yang tidak sejahtera, itu mereka butuh data. Lalu dibuatlah indikator-indikator yang kemudian nanti akan diukur oleh Badan Pusat Statistik ya, sebagai acuan untuk mengklaim keberhasilan.
Ya, seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak presiden kita ya, dari zaman dulu sampai sekarang mengklaim saya berhasil ya menurunkan tingkat kemiskinan ya. Nah, itu kan indikatornya apa? Indikatornya ya salah satunya itu ya rata-rata penghasilan ya, rata-rata penghasilan. Nah, itu sesuatu hal yang sangat memusingkan dan ribet ya, cuman mau nggak mau memang kita harus bersentuhan dengan itu. Kemudian penyebab ilusioner atau semu. Nah, dalam melawan masyarakat antara objek satu dengan yang lainnya itu saling berimpit ya. Masyarakat itu kan dari manusia-manusia, individu-individu yang banyak sekali ya, dan satu sama lain itu akan saling punya kepentingan. Nah, inilah yang menjadi susah untuk ditelusuri dan dikaji ya, sehingga muncul istilah masyarakat dan manusia rumit untuk ditelaah. Kemudian satu lagi, ilmu sosial itu pangkalnya itu adalah perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu begitu cepat ya. Perubahan sosial berkaitan dengan masalah interaksi ya, kemudian dimensi, yaitu perubahannya sangat cepat. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan munculnya anggapan bahwa ilmu sosial itu adalah ilmu yang gak bisa berkembang ya, lambat sekali perkembangannya dibandingkan dengan ilmu alam. Nah, lalu bagaimana penerapan ilmu sosial? Ilmu sosial ini pada hakikatnya itu bisa diterapkan di berbagai bidang ya, di berbagai bidang kehidupan masyarakat, di bidang pendidikan misalnya ya. Kenapa harus diadakan ilmu sosial? Karena nanti guru-guru ini akan mengenalkan siswa dengan lingkungannya ya. Jadi di bidang pendidikan ini ilmu sosial berguna untuk memudahkan guru dalam menyatukan siswa dengan lingkungan sekolah ya. Siswa diajak untuk misalnya belajar sejarah ya, sejarah tentang sekolahnya. Kemudian misalnya belajar tentang bagaimana interaksi sosial yang baik. Kemudian belajar tentang bagaimana cara untuk meniru ya, cara untuk melakukan proses adaptasi ya, kan itu digaji juga dalam kajian sosiologi ya, tentang adaptasi dan lain-lain. Itu bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, bidang pelayanan sosial. Nah, ini orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan sosial ini juga sangat membutuhkan ilmu sosial, karena nanti mereka yang akan bersentuhan dengan masyarakat ya. Bidang pelayanan sosial ya, mereka yang bekerja di LSM ya, lembaga swadaya masyarakat ya. Kemudian mereka bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan yang memang fokusnya di pelayanan. Kemudian bidang psikiatri sosial. Nah, psikiatri sosial itu berkaitan dengan masalah kejiwaan. Nah, ini juga memanfaatkan ilmu sosial. Kemudian bidang kepemimpinan politik dan pemerintahan. Nah, ini penting banget ini, mereka harus dibekali dengan ilmu sosial, karena nanti mereka akan mengurus masyarakat ya. Kalau mereka tidak tahu masalah sosial, mereka tidak tahu sejarah tentang daerahnya ya, akan susah untuk bisa mengembangkan daerahnya dan menangani permasalahan-permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Kemudian bidang social engineering ya. Bidang social engineering itu adalah orang-orang yang bekerja di istilahnya itu tata kota ya, bidang tata kota. Kemudian bidang rekayasa sosial ya. Nah, itu juga butuh ilmu sosial. Nah, bidang-bidang lainnya ya, termasuk di bidang BMKG itu loh, meteorologi, klimatologi, dan geofisika ya. Nah, itu juga butuh ilmu sosial. Kemudian menurut Anda, mengapa hingga sekarang masih ada stigma bahwa ilmu sosial adalah ilmu yang kurang penting jika dibandingkan dengan ilmu alam? Ya,
Silakan tulis pendapat Anda, boleh ditulis tangan atau diketik di Word atau dijadikan PDF, boleh, silahkan, dan dilampirkan via Classroom. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan.